Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Suenjeng dulu selamat pagi. Semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua dan apapun yang kita lakukan, semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari dulur kembali ke segmen sharing bersama Bima ANF, dan kali ini Bima ANF mengajak dulur semua untuk membahas sebuah kegiatan yang di sini kita rasa sangat positif sekali dulur. Namun sebelum kita membahas lebih jauh lagi tentang kegiatan ini dulur, Bima ANF ingin menyampaikan kepada dulur semua tetap jaga kesehatan. Apalagi di bulan puasa ini, semoga dulur-dulurku selalu diberikan kelancaran dalam beribadah, ya kan? Ibadah puasa maupun ibadah tarawih, pokoknya full, tidak ada suatu halangan apapun. Karena sekarang saya lagi kurang enak badan dulur. Namun di sini mana tidak ingin berhenti menyapa dulur semua. Walaupun beberapa hari kemarin ada beberapa video yang harus Bima ANF take down ya, yang mungkin subscriber Bima ANF yang lain belum sempat menonton, saya mohon maaf. Karena di situ berkaitan dengan permasalahan yang melibatkan dulur kita. Jadi kita sebagai konten kreator harus lebih bijak lagi. Jangan sampai hanya karena sekedar konten kita mengorbankan saudara-saudara kita. Yang seperti itu dulur. Pada pertemuan kali ini dulur, Bima ANF ingin membahas sebuah kegiatan yang Bima ANF bilang positif. Kenapa sangat positif sekali dulur? Kemarin pernah Bima ANF bahas juga tentang kegiatan dari dulur kita Tulungagung yang membangun sebuah tugu monumen Garuda, burung Garuda, di antara Tugu PSHT dan Pagar Nusa. Dimana dulu semua pasti tahu, daerah Tulungagung ini adalah jalur Gaza atau zona baku hantam dari dulur para generasi muda PSHT dan Pagar Nusa. Dan buat dulurku, sebelum pembahasan kita lebih jauh, mau dulurku kita simak video yang satu ini. Check it out. Wes. Hop. Raketara wisan. Wes, hop. Yo ketara sawuk ngono. Go disawung deglake yo nyapa kok ngono iki yo. Yo, cek out. Pencak silat budaya warisan leluhur, berkembang begitu pesat di negeri kaya dan subur. Jasa para jawara dari barat hingga timur kan selalu terkenang walau jasad mereka telah terkubur. Pencak silat budaya warisan leluhur, berkembang begitu pesat di negeri kaya dan subur. Jasa para jawara dari barat hingga timur kan selalu terkenang walau jasad mereka telah terkubur. Pencak silat budaya warisan leluhur, berkembang begitu pesat di negeri kaya dan subur. Jasa para jawara dari barat hingga timur kan selalu terkenang walau jasad mereka telah terkubur. Nah dulur, itu tadi adalah videonya. Bagaimana menurut kalian semua? Bisa kalian tulis di kolom komentar dulur untuk pendapat kalian dan harapan kalian ke depannya. Kalau saya pribadi melihat kegiatan semacam ini, saya sangat respect sekali dan saya sangat mendukung penuh tentang kegiatan seperti ini. Karena menurut saya pribadi, dengan dibangunnya monumen burung Garuda di tengah-tengah Tugu Pagar Nusa PSHT ini bukan sekedar sebuah monumen yang dipampang di tengah-tengah begitu saja dulu, tapi merupakan simbolik sebuah perdamaian dan sebuah simbolik rasa nasionalisme yang harusnya kita pupuk sejak dini, dan menyadarkan dulu kita yang sampai sekarang masih berselisih bahwa ini loh yang harus kita perjuangkan mati-matian, itu ya ideologi kita ini, lambang kita ini kan, Pancasila ini, bukan organisasi kita sebenarnya dulu. Organisasi kita itu hanyalah wadah di mana kita mempelajari ilmu aliran bela diri pencak silat. Namun hakikatnya yang harus kita perjuangkan bersama ini ya bangsa kita ini, Indonesia, negara kita bersama ini dulur, yang didasari atau dilandasi dengan ideologi Pancasila. Bukan persaudaraan di atas segala-galanya, yang dimana kita ini merupakan bangsa yang menganut kepercayaan adanya Tuhan, atau prinsip sama rata sama rasa, bukan prinsip-prinsip komunis semacam itu dulur. Jadi kesimpulan dari video ini dulur, apabila kita menanamkan jiwa nasionalisme dalam hati kita, dalam jiwa kita, menanamkan jiwa Pancasila dalam diri kita, insya Allah meskipun berbeda lambang, meskipun berbeda agama, berbeda ras, insya Allah kita pasti tidak akan memandang dia sebelah mata atau mereka yang berlain dengan kita sebelah mata. Justru kita memandang yang penting dia sama-sama bangsa Indonesia, sama seperti kita, atau minimal dia sama-sama manusia seperti kita, sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Namun apabila kita menganut prinsip-prinsip komunis macam itu ya, persaudaraan di atas segala-galanya, atau sama rata sama rasa, pasti kita akan memperjuangkan kelompok kita ya kan, kepentingan kelompok kita.
di mana sekalipun ada kelompok lain yang memiliki kepentingan yang sama seperti kita pasti akan tega untuk mengikut mereka juga, dulur-dulur. Dan itu sangat dilarang sekali, dan itu bertentangan dengan ideologi Pancasila. Ingat, kita adalah bangsa Indonesia, kita menganut ideologi Pancasila. Jangan sampai kita mau dipecah belah oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Oke dulur-dulurku, sebelum Mana tutup video ini, Mana ingin berdoa untuk kalian semua. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, dan diberikan perlindungan oleh Allah SWT berikut rezeki yang lancar. Terima kasih sudah menonton video terbaru dari Bima NF, dan sampai jumpa di video NF yang selanjutnya. Salam persaudaraan. Coba bayangkan bila empat pilar bersatu, dan semua yang berselisih akhirnya bersatu. Takkan ada lagi yang tersakiti, dan akan tercipta perdamaian abadi. Coba bayangkan bila empat pilar bersatu, dan semua yang berselisih akhirnya bersatu. Takkan ada lagi yang tersakiti, dan akan tercipta perdamaian abadi. Izinku ucap salam persaudaraan dari Bimantara, Astana atau Jakarta, yang sedang mengotak-atik segala cara untuk menghentikan perpecahan anak bangsa. Kini ku perintahkan mulai sekarang dan selamanya kalian untuk letakkan senjata. Jika kau cuma ingin dibilang paling jagoan, namun beraninya hanya di kampus saja.